Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah BP1 dengan pembahasan inheritance. Pada minggu ini kita akan bahas lanjutan pembahasan dari inheritance, yaitu visibility modifier. Apa itu visibility modifier? Visibility modifier adalah kata kunci yang mengatur visibilitas, aksibilitas kelas, objek, antara muka interface, konstruktor, function, property, dan setternya. Modifier visibilitas getter tidak dapat dirubah karena mereka selalu mengambil visibilitas yang sama seperti yang ada di property. Jadi visibility modifier itu adalah aksesnya kelas gitu ya. Nah, package mengatur seperangkat fungsi seperti berikut. Jadi kalau ada visibility modifier pada package, jadi pada saat kalian membuat package itu ada modifiernya, ada public, private, internal, atau protected. Nah, kalau public itu dideklarasikan secara public, bisa dipakai dimanapun. Private itu visible dalam file yang berisi deklarasi. Internal visible juga dalam satu metode yang sama. Protected tidak tersedia untuk paket. Jadi protected itu nggak ada di paket ya. Jadi yang ada hanya public, private, dan internal. Nah, contoh dari penjelasan pewarisan untuk paket ya. Jadi sini ada paket test, ada fungsi pertama. Secara default akan public dan terlihat dimanapun default itu tidak kita tulis. Jadi tidak kita tulis apakah dia private atau tadi apa satunya internal gitu ya. Akan tetapi default itu ya defaultnya public langsung. Jadi kalau kita nggak menulis apapun di sini, maka defaultnya public, atau tidak menulis di bagian package atau tidak di bagian fungsinya ya. Jadi kalau misal kita membuat hanya terlihat pada file coba.kt, berarti kita membuat ada kata kunci private. Fungsinya function 2 ini hanya terlihat di kelas coba.kt, ini nama filenya coba.kt ya. Nah, kalau yang internal terlihat jika berada dalam satu modul itu dalam satu paket seperti itu. Nah, untuk yang file nama Amicom get field private set value field value itu terlihat di mana saja, terlihat pada coba.kt. Propertinya juga begitu, terlihat pada coba.kt. Jadi ini bisa diakses dimanapun. Variabel Amicom get field ini private set value. Jadi kalau kita sudah tetapi jika kita mengakses visibility, menuliskan visibility private, berarti hanya bisa diakses di lingkup ini saja. Atau sama yang private class terlihat pada, nah kalau private itu hanya terlihat dalam satu kelas saja intinya gitu. Jadi kalau kita setting private, kelas itu private misalnya, atau fungsi itu private, tidak bisa diturunkan di tempat lain, padahal tujuannya adalah untuk menurunkan atau mewariskan. Tetapi ada juga yang bagian-bagian tertentu yang tidak ingin diwariskan gitu ya. Nah, visibility modifier pada kelas dan interface. Visibility modifier untuk member fungsi dan properti yang dideklarasikan di dalam kelas. Jadi hampir sama seperti yang tadi di package, tetapi public, internal, private, protected itu ada. Jadi kalau yang di package tadi tidak ada, yang di protected ada. Sama fungsinya itu bisa dilihat di semua klien yang dalam kelas, bisa dipanggil, dilihat itu bisa dipanggil ya, bisa dicek apa saja propertinya jadi dari kelas lain. Nah, nanti kita coba langsung testing. Private itu visible hanya di dalam kelas itu sendiri, jadi ya samalah kayak kita punya privasi gitu ya, privasi dalam kos kita atau dalam satu ruangan atau dalam satu box, dan itu tidak bisa dilihat oleh orang lain gitu ya. Kalau orang lain ingin melihat, jadi izin dulu seperti itu. Jadi nggak sebebas
kayak angkutan umum itu bebas masuk gitu. Tapi ini apabila ingin diakses maka izin dulu sama pemiliknya gitu. Itu yang internal. Kalau yang internal itu hanya bisa diakses oleh lingkup keluarga, misalnya lingkup orang-orang internal saja, keluarga inti. Misalnya kita punya rumah, itu yang bisa mengakses rumah kita itu hanya keluarga inti. Kalau di luar dari keluarga inti misalnya tidak bisa mengakses seperti itu. Protected visible oleh setiap klien dalam model yang bisa melihat kelas yang dideklarasikan. Jadi hanya kelas-kelas yang bisa menjadi turunannya yang bisa mengakses. Jadi yang tidak punya keturunan itu keluarga besar gitu ya, dia tidak memiliki garis keturunan satu jalur atau satu terah, maka dia tidak bisa mengakses gitu ya, dianggap seperti orang luar. Kalau seperti itu maka dia perlu izin dulu. Nah kalau yang publik kan berarti kayak fasilitas publik, bebas siapa aja bisa mengakses. Nah, anggapnya seperti itulah ya. Nah, seperti ini inheritance pewarisan yang kita bisa lihat. Ini ada kelas base, ada kelas derivative base, ada kelas ini mau digabung jadi satu kelas karena masih kecil, scriptnya juga tidak banyak boleh. Tapi kalau mau dipisah ada kelas base sendiri, ada kelas derivative base sendiri, ada kelas main tersendiri seperti itu. Dan yang kita contohkan di waktu OP kemarin ya. Nah di sini kita bisa lihat untuk pewarisan itu harus ada di open, secara default menjadi public. Kalau tidak diberikan apapun di sini, defaultnya adalah public. Kalau kita ingin memberikan bahwa variabel b ini private dan yang bisa diakses oleh kelas ini, maka dia dikasih private. Kalau dia protected, hanya terlihat pada base dan delivered class saja. Jadi yang maksudnya itu yang di bawah kelas turunannya dideklarasikan seperti ini. Nah ini kelas derivative base dari sini ya, turunan dari base ini, maka dia hanya bisa diakses atau dilihat oleh kelas itu. Jadi kelasnya si base ini turunannya adalah ini derivative base, kelas derivative derivative dari itu base gitu ya. Jadi ya, yang mendeklarasikan base ini otomatis dia bisa mendeklarasikan bisa mengakses open file C, akan tetapi tidak bisa mengakses file B seperti itu karena ini jelas yang privat. Kalau beda kelas, tapi dalam satu kelas masih bisa mengakses. Setelah itu protected fund E berarti fungsi E lihat pada base and derivative kelas, jadi yang ini. Nah dia hanya bisa mengakses ini ya, ada di protected file C. Apakah file A dan itu bisa diakses juga karena ini public gitu ya. Private dengan catatan dia masih dalam satu kelas, kamu buat ini dalam satu kelas, takkan tetapi kalau ini terpisah beda kelas maka si file B ini juga tidak bisa diakses. File base file delivered, jadi kita pengen base nya dulu baru bisa memanggil variable protected open file C. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke contoh. Belum saya buka ya, sebentar. Ideal. Oke, di sini kita akan coba membuat package baru. Inheritance gitu ya, inheritance. Kita akan coba membuat beberapa kelas. Contoh tadi ada kelas apa saja ya, ada kelas manusia, di kelas manusia ada kelas wanita, atau kita coba buat
kelas manusia ada guru, ada atlet ya, ya. Contohin hal yang kemarin kita coba buat dulu. Ada kelas manusia. Nah, kita akan coba testing visibility-nya. Nah, jadi kalau kita milih kelas, otomatis kelas manusianya tercipta gitu ya. Yaitu guru. Nah, ini saya ingin memisah-misahkan antara kelas guru, kelas manusia agar bisa melihat akses visibility-nya tadi ya. Di mana sih, sampai mana sih akses visibility dan apa yang dimaksud dengan akses visibility tadi. Kita akan coba buat ini aja. 2 subclass. Yang tadi yang dimana superkelasnya manusia, subkelasnya guru, dan subkelasnya juga atlet. Di manusia kita akan coba buat parameter, atau ini akan dijadikan sebuah konstruktor umur yang tipe data integer dan nama tipe data string. Selanjut itu kita akan menampilkan print. Jadi ini tandanya tidak mengembalikan nilai kelas tersebut, jadi dia kelas init gitu ya. Nama saya aman, dia otomatis akan mengenali langsung dari parameter itu. Setelah itu kita buat nama saya saja sama dolar umur. Nah, ini untuk yang package manusia. Kita coba untuk yang package guru. Nah, karena guru ini yang kita ingin kita buat ada turunannya, jadi kita buat dulu umur. Jadi guru itu memiliki umur sama, jadi harus buat parameter yang sama. Jadi apa mau buat parameter sama atau parameter yang berbeda, jadi kita buat parameter yang sama untuk mendeklarasikan data yang sama. Nah, ini kita sini akan memberikan bahwa kita punya manusia dengan umur dan nama. Setelah itu kita akan coba buat. Nah, di dalam kelas itu kan selain terdapat properti ada metode. Nah, di sini metode itu atau nama lain tidak nama fungsi. Ini kita akan membuat fungsi dengan mengajar bb1 gitu ya. Nah, dengan kata kunci fun. Non saya adalah guru universitas. Guru PP 1. Oke, itu dia mengajarin PP1, saya adalah guru PP1 gitu ya. Nah, ini untuk yang ini. Kita akan coba lagi satu lagi buat yang atlet, kita abaikan dulu ya. Kita buat kelas yang untuk menu atau ya untuk menjalankannya.
tampil. Nah, sini kalau kita tidak milih apa namanya itu file kelas tadi, maka tidak dibentuk kelas tampil ya. Jadi kita ingin membuat tempat untuk runningnya. Selanjutnya kita akan memanggil atau membuat sebuah objek dengan nama objeknya juga guru, sama dengan guru. Jadi kita mulai dengan variabel umur, maka kita variabel umurnya tadi integer, maka kita buat variabel integer 25, terus itu namanya hikmah ya. Selanjutnya kita akan panggil guru titik. Nah, kita ingin memanggil metode yang ada di dalam file guru tersebut, mengajar. Oke, coba kita testing. Tampil, apakah bisa jalan apa yang tampil di ketika kita jalankan. So it cannot be inheritance from. Inheritance so is final. Jadi so it cannot be inherited from. Jadi kelas tersebut tidak bisa diturunkan. Jadi makanya langsung ke kelas guru ya, .kt, karena kelas ini tidak bisa diturunkan dan errornya adalah di sintak 3. Sintak 3 berarti yang bermasalah bukan penulisan ya, akan tetapi kelas manusia ini belum diperbolehkan, makanya tipenya adalah is final, tidak boleh diturunkan. Nah, agar bisa diturunkan kita harus membuat namanya open, menuliskan kata kunci open yang kita running. Nah, sini kita nggak bisa ngerunning ya di kelas manusia, kita nggak bisa running di kelas tampil. Kenapa? Karena di kelas tampil kita menuliskan metode mainnya di situ. Jadi nama saya Hikmah, jadi dia ngambil nama saya Hikmah berdasarkan data dari sini. Setelah itu umur saya 25 berdasarkan data juga dari sini, urutannya ini. Nah, terus dia mengambil fungsi dari file guru atau ya file.kata guru atau kelas guru dengan fungsi mengajar BP1. Saya adalah guru BP1. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mengetes. Nah, tadi ini tes. Kalau yang tadi package-nya no, tadi paket saya kita coba ya. Paket ini bebas paket inheritance. Berarti kalau kita coba ke OOP ini, kita ingin memanggil kelas manusia dengan catatan ini di kelas mobil maksudnya. Nah, kita coba di sini file manusia. Di sini ditulis manusia inheritance di kelas inheritance karena ini public ya, jadi dia bisa dipanggil di semua paket sama dengan manusia inheritance. Oke ya, kita akan coba di kelas manusia, package manusia, kita akan tes di sini, kita jadikan internal saja. Oke, ini ada pilihannya ya, jadi pakai sini hanya internal saja. Kita cek di sini di OP di mobil tadi apakah diperbolehkan atau tidak. Ini coba kita running. Oke, achievement internal applicable to this. Jadi dia langsung ke sini ya. Nah, kan tetapi kita juga bisa ngecek di mobil. Nah,
Kalau yang tadi manusianya keluar, kalau ini kita coba ketikkan nah keluar, nggak ada pilihan ya, manusia. Kalau tadi keluar manusia inheritance, kalau sekarang nggak keluar, seperti itu. Jadi kalau dia pub internal, hanya lingkup atlet ini saja, atau lingkup kelas atlet guru manusia tampil ini saja yang bisa mengakses data-data yang ada di package inheritance. Jadi di luar dari inheritance, kalau dia tidak public, maka package AOP tidak bisa mengakses data yang ada di dalam package inheritance. Seperti itu yang paling ketara ya kalau untuk yang package. Kalau kita ingin buat, ya paling utama dia buat diinternalkan atau tidak. Kalau private ya ngapain buat package ya, kalau di private ya masih yang nggak ada gunanya sebenarnya gitu ya. Protected juga nggak ada gunanya, karena kalau tujuannya buat package kan kita ingin membuat banyak kelas yang bisa diakses gitu. Tapi kalau kita buat package antar satu package itu tidak bisa diakses, itu oke gitu. Nah, selanjutnya kita akan buat, ini ketik open ya, kita coba buat yang private. Kalau yang private ini yang kelas, tadi yang paket, ini yang kelas. Kita lihat di sini akan ada respon ditampil, karena kita tampil atau guru tampil juga berpengaruh, guru juga berpengaruh, jadi merah gitu ya. Awalnya tadi kita tidak private, apapun ini default, guru tidak masalah. Mantap. Yang tadi ketika tambahkan private, guru bermasalah. Nah, kita coba protected. Guru juga bermasalah. Jadi tidak bisa diakses oleh ini, maka hanya bisa diakses di turunannya sendiri. Kalau kita lihat dari pengertiannya sendiri, hanya ada di kelas, bisa lihat pada kelas, sedangkan B tidak bisa. Jadi protected open hanya terlihat pada base of and delivered class. Nah, kalau coba ditambahkan open, kita testing ya, ini tambahkan open, apakah bisa diakses di guru, ya guru ya, tidak bisa diakses. Nah, kecuali ini bisa diakses, kita buat, kita kopikan kelas guru, misal ini akan berbeda. Tidak bisa diakses gitu ya. Jadi kalau dia private ini bisa diakses. Berbeda yang tadi kan, kalau dia private ini bisa diakses, karena private itu bisa diakses catatan berada dalam satu kelas. Kalau dia berada dalam satu kelas, satu file. Kalau dia di luar dari satu kelas, satu file, tidak bisa diakses. Itu fungsi dari visibility. Nah, kalian nanti bisa testing apabila kok tadi nggak bisa diakses, ini bisa diakses gitu ya, dicek visibility-nya. Oke. Selanjutnya prinsipnya untuk kalian semua gitu ya. Teruslah berlatih skillmu sehingga kemampuanmu lebih terasah. Sesuatu yang ingin kalian coba terus, sesuatu yang ingin kalian capai, maka terus asah skill kalian, mau itu di bidang programmer, mau itu di bidang multimedia, mau itu di bidang apapun itu yang ingin kalian asah gitu ya. Terus asah, jangan pantang menyerah, sehingga kamu akan mendapatkan satu skill yang mumpuni. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.